Halo guys, welcome to Best Talk Show. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Udah lama banget nih kita nggak ngadain Best Talk Show. Nah, di Best Talk Show kali ini kita akan kembali berbincang santai dengan topik Muslim Digital Talent. Aku mengenalin dulu juru bicaranya kita pada kali ini, yaitu Kak Dani Adianto. Beliau merupakan Head of Government Affairs and Public Policy at YouTube Indonesia and South Asia Frontier. Destar. Hai guys, selamat sore semuanya. Gimana nih guys kabarnya habis pulang sekolah ini? Ngantuk. Ya, capek ya guys tentunya, tapi aku yakin kalian masih excited dan semangat karena tahu kalau hari ini kita bakal ada acara talk show yang tentunya seru dan dihadiri juga oleh narsum kita yang sangat keren. Mau tahu nggak siapa? Eits, tapi sebelum kita perkenalin siapa narsumnya, kita sebagai host akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan semuanya. Aku Aisyah Aurea Paulunisa. Dan aku Nisrin Atakia. Kami berdua adalah host yang akan memandu talk show hari ini selama 1 jam ke depan dengan tema Muslim Digital Talent. Dengan narasumber Om Dani Aldianto selaku Kepala Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik YouTube wilayah Indonesia dan Asia Selatan. Tapi kan kalau kata orang mah tak kenal maka tak sayang ya. Maka izinkan kami menyampaikan biodata singkat dari pembicara kita yang keren ini. Oke, biodatanya. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya, Om Dani ini Kepala Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube wilayah Indonesia dan Asia Selatan, yang memiliki tugas penting dalam meningkatkan hubungan YouTube dengan pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi kreator di Indonesia dan Asia Selatan. Kerjasama yang dilakukan YouTube dengan pemerintah, industri, dan pembuat konten bertujuan mendorong inovasi digital dan membentuk masa depan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Selatan. Sebelum bertugas di YouTube, Om Dani juga memiliki tugas yang tidak jauh berbeda di Google. Dan Om Dani ini memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman memimpin pekerjaan kebijakan publik dan transformasi digital melalui bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kantor Pajak Indonesia. Dan Om Dan ini juga sudah meraih gelar PhD, sebuah gelar setelah menyelesaikan pendidikan doktoral atau S3 di Monash University, Australia. Magister Sistem Informasi pun diraih Om Dani dari Monash University juga. Yang gak disangka-sangka, Om Dan ini juga ternyata adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau disebut juga STAN, guys. Wow, biodatanya keren ya, guys. Kalau gitu, kita langsung ke orangnya aja deh. Halo, Assalamualaikum Om Dani. Waalaikumsalam. Halo Kak Aisyah dan Kak Ririn dan teman-teman semuanya dari ini nama ya SMPT Baitul Mau. Kalau nama acaranya hari ini apa ya? Tadi Best Digital kalau nggak salah ya. Best Talk Show. Best Talk Show. Ya, thank you banget udah diundang dan seneng banget walaupun pastinya tadi udah pada capek pulang sekolah, tapi masih disempetin untuk nyimak, jadi makasih banyak. Iya, terima kasih Om sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk talk show bersama kami dan teman-teman di SMPT Baitul Mau. BTW Om, gimana nih kabarnya? Muting nggak Om di Lebaran kemarin ini? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga sehat-sehat ya. Sekarang kan udah mulai jauh lebih mending daripada 2 tahun terakhir gitu. Jadi udah bisa keluar, udah pergi-pergi. Kemarin mudik sebentar, tapi justru setelah yang 1 minggu libur itu. Jadi ya biar ngindarin macet. Cuman teman-teman gimana nih? Pada pergi kah atau jalan-jalan? Saya mudik Om. Saya juga mudik Om. Keren, Alhamdulillah. Nah Om, berdasarkan biodata Om ini, Om di Google dan YouTube kan? Nah, sejak kapan dan sudah berapa lama Om dan ini bergabung di industri digital seperti di Google dan di YouTube? Ya, jadi tadi juga udah sebut sedikit di intronya. Jadi saya dulu dari STAN, kemudian
Jadi sama mainnya di lapangan bola MBM, nggak tahu sekarang masih seluas dulu atau enggak. Terus kemudian kerja di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak, kemudian baru sejak 2018 lah ya, jadi 4 tahun terakhir pindah ke Google. Dan memang tadinya di Google ini banyak bersinggungan, bekerja sama dengan industri digital, jadi startup, developers, content creator, kemudian ya pemerintah juga tentunya. Nah, baru 6 bulan terakhir ini khusus menangani untuk YouTube. Oke, jadi udah dari 2018 ya Om. Oke. Kan pasti di posisi sekarang Om bekerja di YouTube ini, saya yakin juga banyak ya Om yang ingin berada di posisi Om sekarang ini. Tapi ternyata seperti yang ada juga di biodata Om ini dan Om katakan sebelumnya, Om pernah bekerja di Kementerian Keuangan dan sekolah di STAN ya Om. Nah, gimana nih Om ceritanya sampai akhirnya kesasar dan banting setir dari seorang ASN menjadi seorang eksekutif di YouTube dan Google? Apakah Om memang punya latar belakang IT hingga akhirnya memutuskan untuk pindah atau bagaimana nih Om? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, thank you Kak Aisyah. Jadi memang sebenarnya gini, dari awal aja waktu kuliah STAN pun juga belum kepikiran tuh. Pertama kan mau kuliah STAN itu juga nggak tahu. Waktu itu kan ada beberapa universitas yang di apply, jadi ada UMPTN dulu namanya, kalau sekarang mungkin SNMPTN. Kemudian tes STAN juga, dan akhirnya ya udah lihat diskusi sama orang tua, sama teman, ya udah ambil STAN. Habis itu ya sebenarnya ini kebanyakan mengalir ya, dari STAN kemudian ketemu sama teman, ngobrol, terus kira-kira mau pilih kemana nih, gitu, ke Kementerian Keuangan, terus kemudian di Ditjen Pajak. Setelah jalan, baru ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi sama mentor, sama teman, kayaknya bisa pelajarin IT nih, gitu. Jadi makanya waktu saya kuliah S2 tentang sistem informasi, gitu, karena kita ngelihat, saya pribadi ngelihat, satu interest, kedua kayaknya banyak hal yang harus kita pelajarin gitu tentang teknologi digital, karena kan kita semua sekarang dan saat itu 2008 ya, 2007-2008 itu saya udah kepikiran kayaknya akan banyak hal yang terkait digital, jadi saya mesti belajar gitu. Nah, dari situ masuk ke IT, di IT-nya pun juga sebenarnya nggak terlalu berat-berat gitu ya. IT-nya lebih banyak ke lebih aspek sosialnya gitu, aspek sosial dan aspek bisnisnya IT, karena IT ini kan banyak dampaknya ke masyarakat, ke bisnis gitu. Nah, baru kemudian ditawarin sebenarnya waktu pindah ke Google itu, ada yang menghubungi, nanya kira-kira tertarik nggak, terus kemudian ya karena areanya menarik, yang bisa join. Jadi kalau ditanya ini sama seperti kebanyakan orang yang ditanya, rata-rata nggak membayangkan sebuah garis lurus gitu, tapi lebih ke yang lihat kesempatan yang terbuka sepanjang jalan gitu ya. Jadi memang harus pintar-pintar, harus pandai-pandai membuka wawasan, membuka jaringan, kemudian ya saling memberikan manfaat lah selama di dalam komunikasi dan pertemanan itu. Oh gitu ya. Oke, karena tadi kita sudah tahu beberapa ya guys tentang Om-Den ini, kita langsung aja kalau gitu ke topik talk show kita hari ini, yaitu Muslim Digital Talent. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, apa sih Om yang dimaksud dengan dunia digital? Dan apa peran penting dunia digital saat ini Om? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, karena seringkali kita berasumsi aja gitu ya, pokoknya semua ini digital, tapi sebenarnya digital itu yang kayak apa sih gitu. Dan sebenarnya justru nanti mungkin teman-teman juga boleh share juga ya, karena kalau di zaman sekarang kayaknya sih nggak ada yang nggak kenal digital gitu ya, teman-teman di SMP IT Baitul Mal juga mungkin tiap hari, dan bahkan sejak 2 tahun terakhir sekolah banyak menggunakan online, itu udah sangat familiar gitu, udah kayak nggak mikir lagi gitu untuk kalau belajar cari informasi itu langsung, kalau nggak buka
handphone, ya buka laptop, ya intinya terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu, nggak usah dulu-dulu banget sih sebenarnya, 10 tahun yang lalu aja, itu beda banget gitu ya. Dulu itu masih handphone belum seperti sekarang, kemudian TV belum ada yang connect langsung ke internet gitu ya, terus kemudian ya laptop belum tentu ada di setiap rumah gitu. Terus kemudian oleh karena itu dulu awal-awal disebut dunia digital itu disebut dunia maya. Mungkin pernah dengar, mungkin nggak pernah dengar juga. Dunia maya artinya kayak semu gitu, bahwa nggak asli gitu, karena kita ketemunya sama orang kan di dunia nyata, kemudian di dunia maya itu nggak ngelihat orangnya gitu, cuman baca, ngelihat gitu doang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, dunia digital itu udah bukan lagi dunia maya, karena dunia digital itu udah jadi satu dengan dunia kita sekarang. Gitu. Jadi artinya apa yang terjadi di dunia digital, yaitu online, internet. Jadi definisi saya sih sebenarnya digital itu artinya menggunakan internet dan juga menggunakan perangkat teknologi untuk mengakses batasan-batasan digital gitu, yang selama ini nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita rasakan, tapi sebenarnya ada gitu ya, yaitu melalui teknologi internet dan perangkat tadi. Nah, jadi yang paling penting ini yang harus digarisbawahi adalah jangan menganggap bahwa dunia digital itu dunia yang tidak ada konsekuensi, yang tidak real gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia digital sama aja dengan apa yang kita lakukan di dunia face to face gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berkata kasar atau kita apalah katanya yang melakukan sesuatu hal, itu sama aja konsekuensinya antara kalau lihat orangnya langsung ataupun kita nggak lihat orangnya langsung. Jadi kenapa itu penting ya, pertanyaannya kenapa dunia digital itu penting saat ini? Karena ya itu semua hybrid gitu ya, dalam artian sekarang dan kayaknya nggak akan mungkin, walaupun COVID udah pelan-pelan hilang, nggak akan mungkin kita kembali 100% offline gitu, nggak pakai laptop lagi, nggak pakai internet, nggak pakai handphone untuk ketemu sama orang seperti sekarang ini gitu kan. Ini kan sangat memudahkan ya. Jadi penting karena kita harus tahu implikasinya kapan kita pakai teknologi dengan benar dan baik. Lagi dikasih rame ya. Oke, karena kita udah tahu ini apa itu dunia digital, kira-kira menurut Om gimana sih perkembangan dunia digital saat ini dan kedepannya baik di Indonesia maupun di dunia? Bukan seperti apa sih Om? Oke, thank you Kak Aisyah. Jadi pertanyaannya tadi tentang perkembangan dunia digital saat ini dan kedepannya baik di Indonesia maupun di dunia ya. Oke. Jadi pertama yang paling mungkin kan ini deep dive ya istilahnya, interview tentang topik digital. Jadi kita harus tahu dulu pertama apa sih sebenarnya yang memungkinkan kita untuk bisa Zoom talk show seperti ini tanpa ya relatively dibanding 5 tahun 10 tahun yang lalu lebih stabil ya gitu. Video ini sekarang gampang, nonton YouTube juga gampang, mudah, nggak lelet gitu ya sekarang. Kemudian banyak sekali konten-konten yang kita lihat gitu ya. Jadi itu kalau saya bisa sederhanakan itu ada mungkin 3 hal. Yang pertama infrastruktur. Jadi yang membuat ini semua terjadi, kita bisa belanja lewat Tokopedia, lewat Shopee gitu. Itu nomor 1 infrastruktur. Infrastruktur itu apa bentuknya? Kabel bawah laut, kemudian data center, kemudian sistem backup listrik katakan ya, itu semua kita jarang lihat sehari-hari, tapi itu yang membuat dunia digital saat ini makin kuat gitu. Dan semakin, jadi contohnya gini, waktu kita tiba-tiba nih Zoom dipakai untuk kuliah online ataupun sekolah online, untuk meeting bisnis termasuk Google Meet ya, itu perhatiin deh dalam 2 tahun terakhir itu jarang sekali tiba-tiba down gitu, kayak Zoom-nya nggak kuat nih karena ada puluhan miliar atau belasan miliar orang online saat ini di saat yang sama gitu, nggak gitu. Dan kemudian sama Google Meet juga gitu, atau kita pakai aplikasi Tokopedia itu juga nggak down gitu pada saat banyak transaksi, padahal tadinya kan enggak gitu. Nah itu karena satu,
kabel bawah laut yang menghubungkan koneksi internet ini yang sangat besar, sangat masif, sangat cepat. Kemudian yang kedua, data center dalam bentuk di mana server-server ini menyimpan data kemudian menyalurkannya ke seluruh tempat di seluruh dunia. Ini Indonesia dan dunia ini semua memegang peranan penting karena sekarang itu justru contohnya nih kan ada konflik Rusia dan Ukraina contohnya ya, kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu Fiji sempat ada gempa gitu. Yang paling dikhawatirkan itu justru kalau sebuah negara atau sebuah lokasi tiba-tiba blackout gitu, nggak ada akses internet, nggak ada akses ya listrik, udah jelas ya kalau nggak ada listrik jelas nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi even kalau ada listrik, nggak ada internet pun itu juga seperti terisolasi gitu dari dunia luar, gitu. Karena kita jadi nggak bisa cari tahu ini ada berita apa, nggak tahu ini ada warning gempa apa gitu ya, ini ada ya semua hal nggak bisa belajar gitu. Jadi itulah trennya. Jadi infrastruktur itu memegang peranan penting. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk tahu infrastrukturnya internet itu apa aja, silakan cari di YouTube juga banyak, di Google juga. Kemudian yang kedua dari sisi aplikasi atau software. Jadi setelah ada dan mungkin juga hardware juga ya. Jadi setelah infrastruktur selanjutnya adalah perangkat yang kita gunakan, handphone, kemudian laptop, bahkan sekarang banyak hal ya, wearables kayak misalkan jam tangan yang ini yang bisa ya smartwatch gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya kayak AI yang bisa bicara gitu kayak misalkan Google Assistant, kemudian di Apple Siri dan lain-lain. Itu semua adalah tools yang kemudian mempermudah kita, mempermudah manusia untuk menjalankan apa namanya yang ingin dia lakukan dalam sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah skills. Nah, saya mau bilang bahwa skills karena infrastruktur, perangkat, teknologi tadi nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada manusianya, gitu ya. Nggak ada manusianya yang mampu berkreasi menggunakan tools-tools tadi. Jadi, oke, memang ada handphone murah, misalkan ya, smartphone udah terjangkau, aplikasi seperti Gojek yang merupakan buatan Indonesia, Tokopedia, gitu ya, jadinya belum ada bisnis ataupun peluang yang tercipta dari situ. Makanya butuh ide-ide baru, inovatif, kemampuan dari masyarakat Indonesia untuk bisa mengembangkan keterampilan di bidang ini. Semuanya di dunia itu sekarang berlomba-lomba untuk tiga hal tadi, infrastruktur, hardware, software, aplikasi, kemudian sebuah negara bisa maju, kemudian masih dari sisi kesejahteraan. Karena kalau contohnya nih, kalau dengan kecepatan internet yang sama, infrastruktur yang sama, kita yang ada di Jakarta, Tangerang, dan teman-teman kita yang ada di Papua misalkan, atau ada di Maluku, kita akan punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses informasi yang sama, belajar dengan kapasitas yang sama, kemudian juga berdagang misalkan dengan cara dan kapasitas yang sama gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan, teknologi dan ruang digital itu menjadi penyeimbang yang kemudian yang tadinya ada ketimpangan itu jadi bisa dijembatani. Ya benar banget ya Om, apalagi kalau misalnya ada negara yang di blackout itu dari dunia digital. Kita aja yang kayak misalnya nggak buka IG sehari aja rasanya udah kayak udah ketinggalan info banget gitu. Kayaknya kalau udah tahu wifi yang nggak ada itu udah nge-lag banget, banget tuh umurnya sih. Udah tahu aja udah sedih banget ya. Belum lagi make. Di dunia digital juga pastinya berkembang kan Om, platform-platform dan aplikasi digital. Nah, salah satunya adalah YouTube. Nah, YouTube ini dikenal sebagai platform sharing video. Kira-kira apa ya yang bisa ditawarkan YouTube untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia selain sebagai media hiburan, terutama masyarakat Muslim sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia ini ya Om? Oke, thank you Kak Irin. Jadi benar banget bahwa banyak sekali platform. Jadi definisi platform itu kan sebenarnya ruang atau tempat di mana banyak
pihak bisa berkontribusi gitu. Nah, di dalamnya salah satunya platform video sharing namanya YouTube ini. Jadi mungkin sekedar intro juga, kalau YouTube itu kita punya misi yaitu memberikan suara kepada setiap orang dan menghubungkan mereka dengan dunia. Jadi misinya YouTube itulah kenapa semua yang ada di YouTube itu free untuk bisa upload konten. Ya ada juga sih yang subscription ya, kalau nggak pakai iklan kan kita ada YouTube Premium sama YouTube Music gitu ada juga. Tapi in general sih value-nya atau nilai yang ingin dibawa oleh YouTube adalah siapapun itu bisa membuat konten, menyuarakan apa yang menjadi suaranya atau aspirasinya, dan di saat yang sama menghubungkan dengan global audience ataupun siapapun yang ingin melihat konten tersebut. Jadi ada beberapa model kayak disensor dulu gitu ya, seperti lembaga sensor film misalkan. Kalau teman-teman pernah nonton film di bioskop, itu kan suka ada labelnya film ini telah lulus sensor. Gitu. Kenapa nggak ada sensornya? Karena itu kita ingin memberikan tempat semua orang bisa upload apapun. Jadi kalau difilter dulu, misalkan nanti dulu saya review dulu, direview dulu oleh YouTube sebelum upload, itu jadinya seperti TV ataupun bioskop ya, jadinya nggak bisa banyak gitu, karena tentunya sekarang itu kalau nggak salah jumlah video yang diupload, saya mesti cek lagi, tapi sekitar jutaan lah ya per menit gitu. Jadi nggak akan mungkin secara sistem maupun secara manusia untuk melakukan review video itu satu persatu, apalagi ada yang durasinya jam-jaman ya, 2 jam, 4 jam gitu, jadi nggak mungkin. Nah, tapi bukan berarti YouTube kemudian tidak ikut bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital yang sehat. Gitu. Nah, caranya gimana? Kita punya yang kita sebut pedoman komunitas atau community guidelines. Jadi orang-orang yang menggunakan YouTube, baik itu upload video ataupun penontonnya yang nonton videonya, user, viewers, ataupun pemasang iklan, advertiser, itu juga harus tunduk terhadap pedoman komunitas. Pedoman komunitas ini apa saja isinya bisa nanti saya share juga deh di kolom chat. Jadi pedoman komunitas atau bisa diketik di Google. Jadi pedoman komunitas ini ada intinya kebijakan-kebijakan yang melarang konten-konten tertentu ada di YouTube yang tujuannya melindungi user dari konten yang berbahaya. Contohnya apa? Penipuan, pornografi, perjudian, kemudian kekerasan, berita bohong, kemudian yang membahayakan keamanan, membahayakan anak, gitu juga ya. Jadi ada banyak, saya sampai lupa nih. Tapi prinsipnya gimana cara kita melakukan itu? Jadi caranya adalah memang diupload dulu, seperti saya bilang tadi, nggak bisa difilter dulu, karena jadinya harus, kalau difilter dulu kan harus direview manusia kan nggak mungkin. Jadi upload dulu, tapi secara periodik, secara konstan bahkan, YouTube itu melakukan scanning. Jadi di scanning video-videonya, kalau kira-kira ada yang melanggar pedoman komunitas, ya macam-macam. Kalau bentuknya copyright gitu ya, melanggar hak cipta, itu biasanya dikasih warning dulu, atau jenis-jenisnya macam-macam. Ada yang warning dulu, ada juga yang langsung di-remove videonya gitu. Nanti tergantung jenis pelanggarannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita lakukan di YouTube dan juga sebenarnya di YouTube juga, memastikan agar tidak ada norma melanggar jangan. Tapi nanti saya mau ngomong juga kalau memang ada pertanyaan yang tentang hal ini, ya itu banyak, lebih kompleks lagi, karena pertama tentu kan standar di Indonesia dan standar di negara lain beda-beda gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh deh kita follow up. Terima kasih. Oke, Om. Oh iya, Om. YouTube saat ini telah menjadi sebuah platform yang mendukung kreativitas masyarakat untuk sharing berbagai video yang menghibur dan informatif. Apalagi didukung monetisasi yang memungkinkan konten kreator bisa menghasilkan cuan dari hasil video karyanya.
Mohon penjelasannya Om, sebenarnya bagaimana konsep monetisasi di YouTube? Siapa tahu informasi ini bisa menjadi semangat teman-teman dari pemula yang kreatif untuk membuat video kreatif dan menghasilkan cuan. Bagus, terima kasih pertanyaannya, keren banget nih. Mudah-mudahan ini udah ada yang punya channel YouTube nggak nih, teman-teman di sini nih, atau mungkin SMP IT Baitul Mal juga udah ada channel YouTube-nya, cuma saya belum lihat nih. Jadi Saya punya Om, tapi mohon jangan dilihat. Oke, nanti saya cari deh. Jadi yang mau saya bilang bahwa betul ada kesempatan monetisasi. Mengapa kita berikan kesempatan monetisasi? Karena ya lagi-lagi sebagai sebuah platform, YouTube ingin para kreator yang juga mengkontribusikan karyanya itu juga mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward dari apa yang telah dia lakukan. Gitu ya. Dan itulah kenapa YouTube pun juga pada akhirnya ada manfaat ekonomi yang diperoleh juga. Jadi seringkali saya lihat misalkan konten kreator entah itu grup band misalkan atau itu channel how to tentang belajar gitu atau tentang memasak, tentang macam-macam lah atau membuat kerajinan misalkan. Nah, itu dari konten-konten video tersebut kemudian mereka mendapatkan monetisasi atau kesempatan untuk menghasilkan uang, lalu juga bisa meng-hire orang lebih banyak di dalam timnya, entah itu untuk mengembangkan bisnisnya secara langsung ataupun untuk produksi konten dan sebagainya. Jadi kami senang sekali melihat dampak nyata terhadap perekonomian Indonesia dari apa yang dilakukan oleh para konten kreator ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya, jadi gimana sih sebenarnya cara monetisasinya? Untuk di sini, tapi saya mau bilang bahwa pembagian penghasilan iklan. Jadi pangi iklan di detik-detik atau menit tertentu, lalu di situ ya berdasarkan klik segala macam itu nanti ada perhitungannya. Nanti ada pembagiannya tuh antara iklan yang dibayar oleh pemasangan iklan dengan pembagian antara yang diterima Google dalam hal ini YouTube dan yang diterima oleh kreator. Saya nggak tahu angka persisnya, tapi kayaknya sih ada, bisa dilihat di kebijakan YouTube. Dan catatannya adalah tidak semua konten kreator dapat kesempatan monetisasi ini, karena kita melihat kesempatan monetisasi ini adalah reward, gitu ya. Jadi rewardnya itu hanya untuk orang-orang, channel-channel yang memang sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap pedoman komunitas tadi. Jadi pertama ada syarat secara matematikanya juga. Jadi kalau nggak salah 1.000 subscriber, kemudian ada berapa jumlah views atau berapa jumlah jam ditonton, gitu ya. Kemudian mengajukan aplikasi untuk dianggap sebagai YouTube Partner Program, masuk dalam YPP istilahnya. Nanti dari situ baru ada teknis monetisasi. Kalau belum terpenuhi, belum. Nah, kalau sudah terpenuhi pun kita juga nggak langsung monetisasi terus-terusan gitu, tapi ada reviewnya secara periodik. Jadi kalau misalkan kontennya ternyata melanggar pedoman komunitas atau ternyata bahkan sampai channelnya harus di suspend gitu ya. Nah, itu artinya kesempatan monetisasi tadi bisa diambil. Jadi intinya kita menggunakan itu sebagai penyeimbang antara reward, insentif bagi kreator untuk terus berkarya membuat konten positif, atau ya kalau nggak bagus, stop monetisasinya. Oke, makasih ya Om. Semoga yang dengar mungkin tertarik dan mulainya menghasilkan banyak cuan ya. Nah, tapi Om, bukan hanya maaf ya, tapi di dunia digital seperti YouTube terkadang tidak terlepas juga dari isu plagiarisme, seperti pada cuplikan video dari salah satu YouTuber ini. Videonya akan segera ditayangkan ya, kalau tidak salah. Jadi saya barusan dapetin laporan kalau ada channel yang maling konten short. Misalnya ini 5 juta view, terus ini 1 juta view. Sementara yang originalnya 33.000 view, terus 500.000 view. Beda sama 5 juta view. Sedih hati abang. Jadi ya udah, kita langsung masuk ke hak cipta. Terus ini YouTube udah kasih laporannya siapa aja yang
maling. Sekarang sedang diproses. Ini 15 Januari. Kita coba lihat nanti gimana hasilnya. 2 hari kemudian, sekarang statusnya sudah terselesaikan. Videonya dihapus. Kita coba 2 tadi dulu. Kita lihat habis ini dia uploadnya yang kayak gimana. Jadi saya barusan dapat. Thank you, Kak Iya. Irin. Ya, nah gimana nih Om tanggapannya dan bagaimana upaya aplikasi digital seperti YouTube ini dalam mencegah plagiarisme konten dan menjaga hak ciptanya Om? Ya, ini ada pada subscribe channelnya Gadgetin juga nggak nih? Banyak info-info gadget itu Belum. keren. Sering Udah nonton ya? Om. Waduh, mantap. Pokoknya Saya Bang. nggak boleh lolos ya. Banyak konten macam-macam dia. Ya. Oke, jadi sama sih sebenarnya itu udah menunjukkan gimana YouTube juga merespon terhadap konten-konten plagiarisme, melanggar hak cipta gitu ya. Jadi ada 2 cara. Jadi satu, otomatis YouTube bisa langsung otomatis mendeteksi karena kan ada sebenarnya masing-masing konten video tadi itu ada semacam identitasnya gitu ya yang bisa dideteksi secara sistem oleh YouTube. Nah, tapi ada kalanya YouTube namanya mesin dan juga banyak konten yang diupload jutaan per menitnya, jadi bisa jadi ada konten yang belum terscan gitu pada saat di-scan oleh YouTube tentang pelanggaran. Dan juga konten-konten ini sebenarnya bukan hanya soal hak cipta ya, hak cipta sih sebenarnya relatif lebih mudah karena sebenarnya misalkan ada konten video atau konten lagu gitu, sebenarnya itu gampang identifikasi. Yang agak susah itu kalau misalkan ada ujaran kebencian, ada berita bohong, itu kan nggak tahu ya. Karena kan kita harus, apalagi kalau berita bohong, itu kan harus ada berita pembandingnya untuk menunjukkan ini beritanya benar atau enggak gitu. Dan itu artinya kan nggak bisa mesin ya, atau kalaupun bisa sangat terbatas. Jadi butuh video satu gitu. Misalkan ada yang bilang, besok itu libur sekolah, ya kan nggak tahu siapa yang bisa memastikan besok itu atau enggak gitu, dan juga apakah besok libur sekolah atau enggak itu penting apa enggak beritanya gitu kan, untuk di copyright tadi. Jadi ada 2 cara, satu otomatis atau ya dilaporkan tadi oleh pengguna. Jadi entah itu penggunanya sendiri, yaitu yang punya channel Gadgetin, David, atau ya orang lain gitu melaporkan. Makanya ada mekanisme pelaporan gitu, dan nanti akan diterima secara langsung oleh tim YouTube dan akan dicek sesuai dengan melanggar kebijakan atau enggak. Dan kalau memang melanggar, ya udah otomatis gitu. Jadi sebenarnya ini sama dengan proses yang tadi saya share di awal, bahwa ada pedoman komunitas dan kita ada tim yang menjalankan review atas pedoman komunitas. Oke, terima kasih banyak ya Om. Kayaknya kita udah nanya banyak nih ya Om Dani. Oleh karena itu, sekarang kita mau kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Karena aku yakin kalian juga banyak ya yang tertarik dengan digital talent. Jadi bagi kalian yang ingin tanya ke Om Dani, silakan ya bisa langsung tanya dengan raise hand lebih dahulu atau mau via chat Zoom lalu kita bacakan juga bisa kok. Oke, silakan ya. Oke, ada nih Farel. Silakan. Mau nanya apa, Farel? Bertanya kan, Iya. kenapa harus ada copyright? Kenapa harus ada copyright di YouTube? Kalau nggak ada copyright, Pertanyaannya kayaknya masih ada kelanjutannya atau udah itu? Kayaknya oke. iya itu ada. Oke. Thank you Farel. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang menarik juga, bukan hanya dari sisi YouTube ataupun Google, tapi juga di dunia ini kenapa ada copyright gitu ya. Jadi artinya dari situlah kemudian bermula kenapa kemudian kita punya kebijakan, punya peraturan, di Indonesia juga punya undang-undang tentang hak cipta gitu. Jadi, dan ini penting di area digital terutama karena makin banyak lagi hasil karya
kita, baik itu orang Indonesia, orang asing, yang memang memiliki nilai ekonomi bagi pembuatnya. Jadi ada manfaat, katakanlah entah itu uang, entah itu popularitas, entah itu pengakuan gitu ya. Jadi contohnya kalau kita bikin aplikasi gitu ya, atau kita menulis buku, atau kita menghasilkan sebuah karya seni, entah itu lagu, video gitu ya. Itu memang dianggap sebagai sebuah karya yang memiliki hak cipta. Jadi pengakuan dan juga hak secara ekonomi maupun secara hukum bagi pembuatnya. Dan ini agak ribet sebenarnya. Saya sebenarnya bukan background hukum, jadi nggak begitu paham. Tapi bahkan contohnya di musik ya, musik itu banyak jenis hak ciptanya. Jadi pertama yang bikin komposisinya, yang bikin lagunya itu sendiri. Lagu itu kan di dalamnya juga ada not, ada lirik gitu. Jadi ada ketika menjadi satu kesatuan itu ada hak ciptanya tersendiri. Kemudian ketika itu diperdengarkan untuk publik itu ada jenis hak ciptanya lagi, namanya beda lagi gitu. Kemudian ketika dia dibikin cover, jadi notasinya sama tapi aransemennya berbeda, itu juga ada hak ciptanya lagi gitu. Jadi performing rights istilahnya. Jadi lagu yang sama ketika ditampilkan di panggung ataupun di sebuah performance digital itu hak ciptanya beda lagi gitu. Jadi memang rumit. Hak cipta itu dibuat karena ingin menghargai siapa yang membuat pertama kali dan kemudian memberikan hak ekonomi kepada mereka. Jadi ada royalti, contohnya ada pembayaran gitu ya. Kalau misalkan ada iklan, apalagi di YouTube karena ada iklan gitu ya, dan ada monetisasi tadi. Jadi kemana nih monetisasinya pergi? Kalau misalkan ada hak ciptanya dimiliki siapa gitu. Itulah kenapa perlu ada penegakan hukum atas kebijakan hak cipta di YouTube. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Banyak nih ya, ada 93 orang, luar biasa. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku masih mau nanya nih. Jadi sembari aku nanya, kalian bisa chat juga ya kalau mau nanya. Nah, monetisasi ini kan memang jadi insentif yang bisa memberikan motivasi kan, Om, bagi konten kreator untuk lebih bersemangat dalam membuat video. Tetapi di lain sisi, monetisasi juga mendorong konten kreator hanya mengejar jumlah viewer dan subscriber, tapi tidak memperhatikan nilai manfaat dari video tersebut, atau malah melanggar pedoman komunitas. Nah, itu gimana Om? Mohon tanggapannya. Ya, memang inilah peran di mana Muslim digital ya, teman-teman di sini, kemudian guru, orang tua, teman, semualah elemen masyarakat untuk gimana kemudian kita menggunakan platform yang ada ini untuk kepentingan-kepentingan yang positif gitu ya. Jadi sebenarnya mirip ya, misalkan karena platform kan sifatnya juga infrastruktur yang terbuka gitu. Jadi misalkan kita lihat ada mall, ada sekolah, ada jalan raya gitu ya. Itu bisa digunakan untuk hal-hal positif, bisa juga untuk hal yang negatif. Misalkan digunakan untuk melanggar norma kesusilaan, atau misalkan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau ya nggak tahu lah apa itu bergunjing, ataukah itu merencanakan sesuatu hal yang tidak baik gitu misalkan. Itu sama seperti, jadi kembali lagi ke poin saya tadi bahwa ruang digital itu ya tidak ubahnya seperti ruang non digital gitu. Jadi kalau kita masuk ke suatu tempat, misalkan masuk sekolah, masuk ke mall, masuk ke kantor, semua orang punya niatan macam-macam, bergantung dari kesempatan yang ada, bergantung dari lingkungan yang ada gitu ya. Jadi bisa katakanlah mencuri di mall atau di pasar, sama seperti di ruang digital. Mencuri dalam artian mencuri hak cipta misalkan ya. Kemudian ada juga yang menyebarkan berita bohong, misalkan di pasar, di sekolah, ngegosipin A, B, C gitu ya. Di ruang digital juga ada seperti itu. Jadi ini sebenarnya cerminan dari apa yang terjadi di dunia. Ya, jadi apa yang terjadi di luar sana ya terjadi juga di ruang digital. Oke, jadi kemudian pertanyaan berikutnya, gimana kalau gitu kita membentengi diri dari
hal-hal yang negatif itu. Nah, YouTube selain yang sifatnya melalui kebijakan, kita juga punya program-program kolaborasi. Jadi contohnya nih, tahun lalu dan kayaknya tahun ini juga udah mau buka, kita punya namanya Akademi Edu Creator. Jadi kreator-kreator konten yang sifatnya edukatif itu kita support, kita dukung, dibikin pelatihan untuk belajar tentang gimana cara bikin konten yang edukatif dan menarik, kemudian juga mengembangkan channel, kemudian juga menjangkau audiens, tipsnya seperti apa, dan kita melakukannya kerjasama salah satu kreator yang juga mungkin teman-teman kenal, yaitu Kok Bisa. Nah, itu channel-channelnya kan, video-videonya kan banyak yang edukatif juga tentang siapa namanya ya, saya lupa namanya, Kobi apa siapa gitu, ada tokoh kartun yang mereka buat di situ. Nah, itu salah satu contoh aja. Kita juga mengajak guru-guru untuk bikin konten yang edukatif gitu di YouTube. Kemudian kita terakhir kemarin bulan April bikin campaign dengan para Islamic Scholars dengan Wahid Foundation, kita kolaborasi, bisa dicek, namanya Salam Forum. Itu ada video-video yang dibuat oleh kreator-kreator yang mengedepankan toleransi antar umat beragama, perdamaian, counter radikalisme, gitu. Jadi hal-hal itu yang ingin kita dorong ya. Jadi intinya gini, kalau banyak peluang atau banyak konten yang kurang bermanfaat, ya pastinya kita imbangi dengan gimana konten-konten yang positif ya, bisa muncul. Nah, masalahnya kan di YouTube ini sebagai platform, kontennya itu bukan dari YouTube, gitu ya. Kontennya itu dari teman-teman sendiri, gitu. Nah, itulah kenapa hal-hal yang negatif ya dilawan dengan hal-hal yang positif, gitu. Jadi mungkin sekaligus message di sini bahwa inilah sebenarnya peluang bagi Muslim digital dimanapun kita berada, karena seringkali hal-hal yang negatif itu orang tuh gampang uploadnya. Karena kan emosi gitu ya, oh berita bombastis, sensasional, oh siapa ada gosip meninggal atau ada gosip melakukan perbuatan tidak terpuji gitu, itu cepat langsung diupload gitu. Tapi hal-hal yang positif itu biasanya jarang diupload karena butuh effort, butuh waktu, butuh ketekunan gitu ya, dan itu jarang diekspos. Makanya butuh bantuan teman-teman semua di sini yang punya ide-ide inovatif, kemudian ide-ide positif, untuk jangan takut, jangan ragu untuk juga menyuarakan itu ke luar sana, karena dari situlah sebenarnya peluang-peluang dan juga hal positif di dunia ini tercipta. Oke, jadi sometimes itu kita nggak harus bikin cuan doang, tapi juga nilai manfaat dan positifnya gitu ya Om. Karena kalau misalnya nggak ada yang mulai kepositifan, nah siapa lagi? Oke. Nah, ini ada yang ingin bertanya nih. Aduh, ada yang di chat, terus ada apa sih? Kalau yang di yang di chat ini, misalnya ini yang di chat ini, aduh. Izin bertanya ya, kenapa hanya YouTube yang jika membuat video menggunakan lagu terkena hak cipta, sementara aplikasi lain seperti Instagram atau TikTok tidak terkena hak cipta? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan bisnis model atau model bisnis dari masing-masing aplikasi ini ya. Pertama, kalau di YouTube kan modelnya iklannya itu munculnya di dalam video ya. Jadi entah itu di awal video, di tengah video, atau di akhir video gitu ya. Dan disitulah kemudian ada yang saya bilang tadi, hak ekonomi gitu. Jadi akhirnya iklan itu disalurkan ke siapa gitu, ke kreatornya yang mana yang punya konten aslinya gitu kan. Nah, kalau di Instagram sama TikTok saya nggak tahu, kayaknya modelnya nggak gitu. Jadi makanya nggak terlalu diperhatikan masalah hak cipta lagunya itu milik siapa. Sedangkan kalau di YouTube karena ada komponen monetisasi iklan tadi, jadi membuat kita harus strict mengenai copyright lagu. Tapi kemudian yang kedua, ini juga spekulasi aja nih, saya nggak tahu juga di Instagram dan TikTok seperti apa, karena YouTube kan juga punya yang mirip dengan TikTok namanya YouTube Shorts. Itu ada beberapa video lagu yang juga digunakan di situ seperti TikTok juga. Itu belum tentu
di platform lain itu, di aplikasi lain itu tidak ada masalah hak cipta sih sebenarnya. Saya nggak mau berkomentar, tapi yang saya dengar juga sebenarnya di sana juga ada perlakuan hak cipta gitu, cuman caranya berbeda. Kayak misalkan apakah mungkin dari TikTok-nya itu mengakuisisi hak atas lagu itu tersebut terlebih dahulu gitu, baru boleh dipakai gitu ya. Itulah kenapa nggak semua lagu ada di lagunya TikTok kan. Tapi kalau YouTube ya kita open, jadi sebenarnya siapapun bikin cover pun juga bisa di situ. Nah, cuman masalahnya harus jelas siapa yang punya hak cipta, dan oleh karena itu pembayaran monetisasinya tadi kepada siapa. Baik, semoga jawaban tadi bisa memuaskan ya untuk yang tadi bertanya. Selanjutnya ada Pak Lutfi bertanya, Pak? Iya, boleh, Kak. Oke, Pak, silakan. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Baik, Assalamualaikum. Saya manggil Om boleh nggak ya? Om Dani. Ya, Om, mohon maaf nih, saya tadi juga sambil di jalan. Iya, tadi sambil di jalan sambil menyimak juga nih, baru sampai mungkin ya sebenarnya kan sudah seperti bahas ya. Ini Om, saya kebetulan bisnisnya juga saya punya channel YouTube dan alhamdulillah sudah di-founded juga. Cuma ada pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab gitu Om. Yang pertama, ketika sudah termonetisasi itu, apakah kan kita bisa ini Om, bisa ngatur ya, bisa ngatur iklan seperti apa yang masuk di YouTube kita gitu. Kadang misalkan iklan tentang tentang makanan, iklan tentang otomotif tuh bisa kita, oh yang ini mau sambil yang ini enggak gitu ya. Cuma sempat ada katanya gitu ya, itu kalau viewersnya misalkan, maaf ya, viewersnya itu agak bandel gitu, terus kemudian suka nonton hal-hal yang nggak aneh gitu ya, yang berbau pornografi misalkan. Tapi ketika kita sudah sebagai content creator sudah men-setting, oh iklan yang berbau misalkan tentang fashion, itu saya nggak klik tuh. Tapi kalau viewersnya senang nonton itu, apakah benar tetap muncul iklan-iklan yang cenderung mengarah ke sana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya ada 2 pertanyaan. Yang kedua, saya kan juga alhamdulillah dipercaya untuk memegang juga YouTube sekolah. Nah, itu pernah kita ketika ikut lomba sekolah, ternyata kita sempat kecolongan ada beberapa segmen sekian detik aja itu ternyata masih kena copyright. Cuma kita heran ketika sekian detik itu ternyata langsung disuspend akun kita gitu. Sedangkan saya juga pernah punya video yang saya ambil sebagian musiknya, tapi sekedar kena ini aja Om, sekedar kena warning aja gitu. Jadi nggak langsung ke suspend. Apakah pengaruh banyaknya video? Misalkan kalau saya kan banyak video nih yang udah saya upload. Apakah kalau saya banyak video terus kemudian yang satu video itu saja yang bermasalah karena warning, sedangkan SMP karena baru sedikit walaupun cuma sekian detik langsung kena suspend, dan itu kita kaget, wah kok tahu-tahu langsung hilang videonya gitu, bahkan sampai akun YouTube-nya gitu. Jadi kita waktu itu yang sempat mau ikut lomba jadi seperti hilang kesempatan untuk menang lomba gitu. Itu gimana Om? Terima kasih, mohon maaf kalau agak banyak pertanyaan. Terima kasih Pak Lutfi. Saya panggilnya Pak Lutfi nggak apa ya? Iya. Boleh, atau Mas Lutfi, ya Pak Lutfi aja deh. Oke, jadi ini kebetulan saya mungkin nggak terlalu menguasai teknikalnya terkait kebijakan YouTube, tapi saya coba dulu deh. Yang pertama terkait konten ads-nya yang muncul itu seperti apa. Itu kayaknya ada 2 jenis pertanyaan sih sebenarnya. Apa sebenarnya yang mempengaruhi konten yang mempengaruhi iklan itu muncul, jenis iklan apa yang muncul di video itu. Kedua adalah apa yang mempengaruhi rekomendasi video apa yang muncul. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan tentang kalau habis ngeklik video ini, terus habis klik video ini apakah mempengaruhi iklannya. Itu kayaknya agak kompleks ya. Saya bisa share beberapa linknya sih. In general sih ada, ini bisa ambil di sini penjelasannya, Google HYTW. Ini silakan diketik aja, itu nanti muncul how YouTube works. Jadi gimana
pedoman komunitas dilakukan di YouTube, dan juga itu tadi tentang ads itu juga seperti apa. Tapi in principle sih sebenarnya kita nggak bisa, setahu saya, menentukan iklan apa yang muncul kalau nggak salah ya, tapi sebaliknya dari advertiser itu bisa menentukan jenis konten-konten seperti apa yang dia ingin raih gitu untuk pasang iklan di situ, itu bisa setahu saya. Tapi ya tetap semua itu nggak boleh melanggar pedoman komunitas. Jadi iklannya pun juga demikian, baik dari sisi pemasang iklan maupun yang membuat video, itu semua sama, nggak boleh ada spam, nggak boleh ada pornografi, nggak boleh ada bahkan kita nggak ada rokok ya, tobacco gitu kita juga nggak ada. Jadi hal seperti itu tetap menjadi batasannya. Tapi kemudian kalau ditanya, jadi satu video ke video yang lain apa aja nih yang menjadi sinyal untuk menjadi YouTube itu merekomendasikan video apa, dan kemudian juga mungkin iklan apa gitu. Nah, itu banyak hal sebenarnya, bukan hanya dari sisi klik aja. Jadi dari sisi watch history itu juga, kemudian dari sisi watch duration gitu. Jadi misalkan kalau cuma ngeklik tapi beberapa detik gitu ya, itu beda perlakuannya dengan kalau misalkan udah nonton sampai habis videonya atau bahkan separuh videonya. Nah, itu juga mempengaruhi rekomendasi yang ada di YouTube. Lalu pertanyaan kedua tadi tentang copyright lagu ya. Nah, ini juga kebetulan saya nggak tahu spesifik, tapi channelnya kemarin udah sempat diblok ataukah sekarang udah balik lagi ataukah bikin baru lagi? Mudah-mudahan sih masih tetap bisa ya channelnya. Kita bikin baru, Om. Oh ya ampun, Karena mohon maaf. Iya. Oke. Sudah ajukan juga kayak semacam banding gitu ya, tapi ternyata udah blok. Oh, oke. Memang ada kesempatan banding sih. Saya baru mau bilang ada kesempatan banding. Tapi kalau udah banding ternyata masih diblok juga, ya mungkin memang ada sedikit pelanggaran. Saya sendiri nggak tahu apakah karena terlalu banyak videonya, terlalu dikit videonya, itu kayaknya tim teknis yang tahu. Jadi mungkin saya mau rekomendasiin ini aja. Ada channel Twitter tim YouTube, itu bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kalau misalkan Pak Lutfi dan teman-teman di SMPIT Baitul Mal menemui kendala teknis tentang channel YouTube-nya, boleh DM ke akun tim YouTube tadi untuk nanti bertanya dan di guide dari situ. Karena yang selain copyright yang banyak terjadi juga akhir-akhir ini itu adalah pembajakan. Jadi hijacking channel gitu. Jadi itu juga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak, itu boleh disampaikan ke Twitter tim YouTube. Mungkin itu dulu, Kak Aisyah dan Kak Ririn. Ya, terima kasih, Pak Denny. Oke, alhamdulillah sudah sekitar 1 jam Om Dani menemani kita dalam obrolan di Best Talk Show ini. Terima kasih banyak Om Dani sudah meluangkan di tengah-tengah waktu sibuknya untuk hadir di talk show ini. Semoga Allah membalas kebaikan Om Dani. Amin. Dan tentunya semoga yang sudah disampaikan, diajarkan Om Dani hari ini di talk show ini juga bisa membawakan manfaat untuk kita ya. Terima kasih teman-teman semua telah berpartisipasi. Saya Aisyah. Saya Ririn. Selaku host, kami berdua mohon maaf apabila ada salah kata. Budi pergi ke pasar harian beli sarden. Tak lupa dengan tas belanjanya. Semoga kalian bisa mengembangkan digital talent. Sampai jumpa di Best Talk Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW jangan live dulu ya guys, karena setelah ini kita akan menampilkan video tentang insights soal obrolan talk show kita hari ini. Bye. Saya pamit dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Hai semuanya, gimana Best Talk Show-nya tadi? Seru nggak? BTW, sekarang aku mau kasih insight penting dari talk show tadi ya. Tolong disimak.
Oke guys, jadi itu aja sekian insight penting dari aku. Semoga kalian bisa ngambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.